Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Destiani dari kelompok 4, Prodi D3 Sanitasi Reguler 2, Poltekkes Tanjung Karang. Di sini saya akan mempraktekkan cara pengambilan sampel air tanah. Alat dan bahan terdiri dari botol steril, lilin, korek api, masker, sarung tangan steril, label, benang nilon, alkohol 70%, pH 7, termometer, DO-meter, TDS meter, penjepit, kapas, dan gelas beker steril. Selanjutnya ada drigen ukuran 2 liter dan oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Sebelum kita mengambil sampel air, sebaiknya kita sterilkan terlebih dahulu alat yang akan kita pakai untuk mengambil sampel di lapangan. Pertama-tama, kita ambil botol terlebih dahulu, lalu gunakan kertas kopi untuk membungkus botol tersebut. Di sini saya menggunakan 2 lapisan kertas kopi. Yang pertama untuk menutup bagian seluruh badan botol, dan yang kedua untuk menggulung kertas kopi yang pertama. Selanjutnya, kita tali kertas kopi tersebut menggunakan benang nilon. Kita tali kertas kopi tersebut di bagian leher botol, lalu menuju ke bawah sampai rapih. Jika botol sudah tertutup rapi menggunakan kertas kopi, lalu kita buka oven dan memasukkan gelas beker beserta botol yang telah kita bungkus ke dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, kita panaskan botol dan gelas beker di dalam oven. Lalu kita ambil gelas beker dan botol yang sudah steril. Yang pertama, kita akan melakukan pengambilan sampel air keran mikrobiologi. Pertama-tama, kita flambir terlebih dahulu mulut keran agar dia menjadi steril. Setelah diflambir, kita nyalakan air keran dengan debit air yang besar selama 2-3 menit. Ambil botol steril di dalam cool box. Lalu, buka tali pengikat botol steril tersebut. Buka kertas kopi dan biarkan tutup botol berada di dalam kertas kopi supaya tidak terkontaminasi. Flambir mulut botol secara merata.
Setelah diflambir, kita kecilkan debit air keran. Untuk memasukkan air ke dalam botol, gunakan debit air yang kecil dan masukkan melalui dinding botol supaya tidak terjadi oksidasi atau adanya gelembung di dalam botol tersebut. Isi botol dengan air 3/4. Sebelum dibungkus dengan kertas kopi, kita flambir kembali mulut botol secara merata. Dan tidak lupa kita flambir juga mulut botol tersebut. Jika flambir sudah selesai, kita tutup botol secara rapat dan kita bungkus menggunakan kertas kopi. Jika sudah tertutup dan sudah ditali dengan rapi, jangan lupa kita beri label terlebih dahulu supaya sampel air tidak tertukar dengan sampel lainnya. Lembar data atau label pada sampel harus memiliki informasi sekurang-kurangnya identifikasi sampel, tanggal, waktu, nama petugas sampel, dan nilai parameter in situ. Kita masukkan botol steril yang berisi sampel ke dalam coolbox. Tutup rapat-rapat coolbox tersebut. Selanjutnya, kita melakukan pengambilan sampel air keran kimia. Pertama, yang harus kita lakukan yaitu mensterilkan bibir atau mulut keran menggunakan kapas dan alkohol 70%. Jika sudah mensterilkan mulut keran, kita drain keran selama 2-3 menit dan kita cuci drigen sebanyak 3 kali untuk memastikan drigen itu benar-benar steril. Sebelum memasukkan air ke dalam drigen, kita sterilkan terlebih dahulu mulut drigen menggunakan alkohol 70% secara merata. Jika sudah, kita kecilkan air dan masukkan air ke dalam drigen melalui dinding drigen supaya tidak terjadi oksidasi atau adanya gelembung di dalam drigen tersebut. Jika sudah mulai merasa penuh, miringkan drigen dan isi drigen tanpa menyisakan ruang di dalam drigen tersebut. Selanjutnya, sebelum ditutup dan dikirim untuk melakukan pengujian sampel, kita sterilkan lagi menggunakan alkohol 70%.
Jika sudah selesai menyeterilkan, jangan lupa kita beri label untuk sampel air kimia. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran parameter in situ. Yang harus kita ukur terlebih dahulu yaitu pH meter. Setelah pH meter, kita lanjutkan pengukuran menggunakan diometer. Lalu kita lakukan pengukuran menggunakan TDS meter. Dan yang terakhir kita lakukan pengukuran suhu. Setelah kita mengukur parameter in situ, bisa kita ketahui pH air keran tersebut yaitu 7, diometernya 600 mg per mililiter, TDS meternya 140 ppm, dan suhu 12 derajat Celcius. Setelah selesai melakukan pengambilan sampel air keran mikrobiologi dan kimia, serta mengukur parameter in situ, kita lanjutkan pengambilan sampel air sumur mikrobiologi terlebih dahulu. Pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil botol steril dari dalam cool box atau termos. Buka benang dan letakkan secara rapi di dalam cool box atau tempat yang steril. Lalu, buka kertas kopi dengan hati-hati agar kertas kopi tidak menjadi rusak. Buka tutup botol dan biarkan tutup botol berada di dalam kertas kopi agar dia tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme lainnya. Sebelum dimasukkan ke dalam sumur, kita flambir terlebih dahulu mulut botol secara merata. Jika sudah selesai diflambir, kita buka benang yang mengikat botol steril tersebut, guna mengulurkan botol steril ke dalam air sumur. Turunkan botol secara hati-hati supaya dia tidak menyentuh dinding sumur. Jika botol sudah penuh, kita angkat perlahan, dan cara mengangkatnya juga tidak boleh mengenai dinding sumur. Kita buang 1/2 air yang ada di dalam botol hingga air berukuran 3/4 botol. Ikat kembali benang ke dalam leher botol. Sebelum ditutup dengan kertas kopi, kita flambir kembali mulut botol tersebut. Dan tidak lupa tutup botolnya juga. Lalu, kita tutup botol secara rapat. Jika botol sudah rapat, kita tutup kembali dengan kertas kopi di bagian leher botol sampai ke bawah botol. Lalu kita lapisi kertas kopi untuk kedua kalinya supaya menjadikan sampel air tersebut benar-benar steril dan tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme lainnya. Ikat botol yang sudah dibalut kertas kopi dengan kencang dan benar.
Jika sudah, jangan lupa kita beri label terlebih dahulu agar sampel air sumur tidak tertukar dengan sampel air sumur lainnya. Kita masukkan botol tersebut yang sudah diberi label ke dalam termos atau cool box. Tutup cool box atau termos dengan rapat. Selanjutnya, kita melakukan pengambilan sampel air sumur kimia. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka tutup drigen dan mensterilkan mulut drigen menggunakan kapas yang diberi alkohol 70%. Jika sudah merata dan sudah dianggap steril, kita masukkan air sumur menggunakan ember yang terlebih dahulu sudah dibersihkan juga. Kita masukkan air melalui dinding drigen secara perlahan, sampai tidak menyisakan ruang di dalam drigen. Jika sudah merasa penuh, miringkan drigen supaya tidak ada ruang. Selanjutnya, sebelum ditutup, kita sterilkan kembali mulut drigen menggunakan alkohol 70%. Tidak lupa, kita juga harus mensterilkan tutup botol terlebih dahulu sebelum dirapatkan ke dalam botol. Tutup dengan kencang dan benar. Setelah itu, kita keringkan permukaan drigen terlebih dahulu supaya label tidak luntur. Jika sudah melakukan pengambilan sampel air sumur mikrobiologi dan kimia, kita lakukan pengukuran parameter in situ air sumur. Ambil air sumur dan masukkan ke dalam gelas beker dengan ukuran setengah gelas. Letakkan gelas beker, lalu kita akan menguji pH air terlebih dahulu. Dilanjutkan pengukuran dengan deometer. TDS meter, dan suhu meter. Jika sudah melakukan pengukuran parameter air sumur, dapat diketahui pH air sumur tersebut yaitu 7, deometer 600 mg per mililiter, TDS meter 140 ppm, dan suhunya 12 derajat Celcius. Demikian video praktikum pengambilan sampel air tanah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.